Selamat pagi jemaat sekalian. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang masih Tuhan percayakan untuk kita jalani. Kita mau belajar firman lewat program Makin Dekat Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat waktu yang sudah berlalu semalam, kami boleh beristirahat dengan cukup. Dan pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kepada setiap kami, masing-masing kami, hari yang baru dengan waktu yang sama dan berkat yang Tuhan sudah sediakan. Kami bersyukur buat napas hidup, udara yang boleh kami hirup. Kami bersyukur buat kesehatan. Kami bersyukur buat orang-orang yang kami kasihi, keluarga yang Tuhan masih tempatkan di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan, aktivitas yang masih boleh kami jalani sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memelihara dan memberkati masing-masing kami. Kami juga bersyukur untuk firman yang sebentar kami akan baca, kupas, belajar sama-sama, bahkan kami rindu boleh melakukannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kami, memberikan hikmat, memberikan ketaatan kepada setiap kami untuk boleh menjadi pendengar sekaligus juga pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan waktu ke depan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita membaca firman yang diambil dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dalam perikop ini kita akan mengupas 3 hal yang sama, tetapi sekaligus kontradiktif atau berlawanan. Yang pertama, ayat yang ke-24, mendengar perkataanku dan melakukannya. Lalu ayat yang ke-26, mendengar perkataanku dan tidak melakukannya. Saudara, berapa banyak dari kita yang sadar bahwa mendengar adalah hal yang mudah, namun tidak demikian dengan mendengarkan. Dulu ketika kecil, saya sering mendengar komentar dari orang-orang dewasa di sekitar saya, di circle keluarga khususnya. Tanu, kamu itu kalau dengar orang ngomong masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bersyukurnya seiring berjalan waktu, kalimat tersebut sudah tidak lagi saya dengar. Sekarang yang saya dengar dari istri adalah, Tanu, kamu itu dengar apa yang saya sampaikan, tapi kamu tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Ternyata buat saya mendengarkan bukan tentang usia atau kedewasaan, tetapi tentang kebiasaan. Dan sepertinya masalah mendengarkan ini juga dialami tidak sedikit orang, bukan? Banyak orang mendengar suara, tetapi tidak mendengarkan pesan dari suara tersebut. Lantas, bagaimana cara kita membedakan antara orang yang mendengar dan orang yang mendengarkan? Saya bersyukur kalau saya sadar saya punya kendala dalam hal mendengarkan dan terus belajar untuk memperbaiki diri. Dan hal yang sama saya ajarkan ke kedua putri saya. Saya tahu ketika mereka mendengar tetapi tidak mendengarkan. Karenanya, kalau perkataan atau pesan saya cukup penting, saya akan minta mereka merespon perkataan saya
Misalnya dengan menatap saya dan memberikan anggukan, gelengan, atau bahkan jawaban. Kalau pesannya lebih penting, saya minta mereka mengulangi apa yang saya sampaikan agar pesan yang diterima lebih akurat. Dan kalau sangat penting atau mendesak, saya minta mereka melakukan apa yang saya katakan tadi. Dan sekarang ini mendengarkan menjadi hal yang jauh lebih sulit dan tanpa sadar semakin jarang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Karena sekarang orang lebih banyak melihat gadget dan berkomunikasi lewat gadget. Lalu yang kedua, ayat yang ke-24 mendirikan rumahnya di atas batu, dan ayat yang ke-26 mendirikan rumahnya di atas pasir. Rumah, baik sekarang maupun di masa yang lalu, adalah hal yang sangat penting, salah satu kebutuhan primer. Rumah adalah tempat berlindung dari orang jahat ataupun binatang buas. Rumah adalah tempat berteduh dari panas dan hujan. Rumah adalah tempat berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih, dan lain sebagainya. Karena rumah penting, sangat perlu untuk kita serius dalam membangunnya, bukan? Perlu dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Perlu material yang baik sesuai dengan kebutuhan. Perlu proses pengerjaan yang baik sesuai dengan kebutuhan. Namun, seringkali orang menganggap sepele hal-hal penting tersebut dengan memilih proses yang lebih mudah dan cepat. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ayat ke-25, hujan turun, banjir datang, angin melanda, tetapi rumah itu tidak rubuh. Ayat yang ke-27, hujan turun, banjir datang, angin melanda, sehingga rubuhlah rumah itu, bahkan hebat kerusakannya. Hujan dalam perumpamaan tersebut tampak seperti hal yang tidak baik, bahkan mencelakakan. Namun pada masa tersebut tidak ada pam yang menyediakan air bersih untuk minum, memasak, mandi, dan sebagainya. Mungkin tidak ada bendungan atau sekedar embung untuk mengairi sawah dan ladang. Sehingga hujan pada saat itu menjadi sangat penting dan dinantikan. Tetapi hujan yang deras dalam waktu yang panjang disertai dengan angin yang kencang tanpa ada kesiapan tentunya dapat menjadi bencana, menjadi musibah bagi yang mengalaminya. Sama seperti berkat Tuhan, sesuatu yang seharusnya baik dan seringkali kita nantikan, bukan? Berkat yang berlimpah tidak jarang membuat seseorang menjadi lupa diri, bahkan lupa Tuhan, sehingga berkat tersebut malah menjadi bencana bagi orang-orang tertentu. Lantas, mari kita satukan dan jahit ketiga hal di atas. Banyak, bahkan mungkin setiap dari kita orang percaya mengetahui bahwa penting untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus juga memiliki relasi yang baik dan intim dengan Tuhan. Namun, berapa banyak dari kita yang sungguh-sungguh melakukan proses yang diperlukan untuk membangun relasi tersebut? Lewat saat teduh, lewat doa, lewat baca firman, bersekutu, dan lain sebagainya. Bahkan dalam keseharian kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, entah itu dalam pekerjaan, dalam usaha, belajar, studi, dalam setiap aspek yang kita anggap penting, seringkali kita melakukan apa yang mudah, apa yang instan, ketimbang apa yang diperlukan atau penting. Melakukan atau melewati proses yang sebagaimana mestinya. Lalu kemudian turunlah hujan berkat terus-menerus dan berlimpah. Lantas berapa banyak anak-anak Tuhan yang lupa diri? Kita mungkin tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita seringkali mengesampingkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan. Sampai kapan? Sampai teguran Tuhan datang
menghampiri hidupnya. Lalu datanglah masalah dan bencana melalui hidup kita, melanda hidup kita. Yes, kita pasti cari Tuhan. Buat apa? Sedikit yang sungguh-sungguh mencari Tuhannya, cari tahu apa sih maunya Tuhan. Yang banyak adalah yang mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Lantas bagaimana membedakan motivasi atau tujuannya antara mencari Tuhan dengan mencari jalan keluar lewat Tuhan? Adalah ketika kita merasa Tuhan tidak menjawab doa, menjawab apa yang kita minta, Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah yang melanda hidup kita dan seisi rumah kita. Lantas kita kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan, bahkan kita meninggalkan Tuhan. So, mari kita belajar. Lewat perikop ini kita diingatkan untuk memulai, untuk belajar, untuk setia dalam memperkatakan ulang firman lewat hati, pikiran, dan mulut kita. Menghidupi firman lewat keseharian dan tingkah laku kita. Sehingga proses tersebut menjadi satu kebiasaan, membatu, menjadi satu dasar yang solid. Dan ketika turun hujan berkat, ataupun angin kencang, bahkan badai melanda hidup kita, dasar itu sudah mengeras untuk menjadi satu pijakan hidup. Bahkan menjadi pondasi iman yang kuat, dasar yang kokoh untuk kita mendirikan rumah kehidupan yang baik, yang aman, bahkan indah. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga buat keluarga kita, buat orang-orang terdekat kita, buat orang-orang yang kita kasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kepada kami anak-anak Tuhan. Belajar mendengarkan, belajar melakukan, belajar mengulangi firman dalam kehidupan kami. Sehingga firman itu menjadi satu dasar pijakan yang solid, yang kokoh untuk kami berpijak, untuk kami melangkah dalam kehidupan ini. Dan kami rindu Tuhan, pijakan ini, dasar ini boleh kami dirikan rumah rohani, rumah bagi orang-orang di sekeliling kami, boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan lewat tingkah laku kami, lewat kehidupan kami, lewat keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami, mengingatkan kami, menggelisahkan hati kami, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.